Shalom, bersama saya Pendeta Yohandri Sohilait di YouTube Klavo Sukacita akan membagikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Allah di surga, kami bersyukur hari ini Engkau menjumpai kami dalam kasih dan rahmat-Mu. Kami hendak membaca firman-Mu untuk menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman yang saya hendak bagikan bagi kita terangkat di dalam pertama Yohanes pasal 3 pada ayat 11 sampai pada ayatnya yang ke-18. Di bawah judul kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara yang diberkati dalam Tuhan, dari bagian firman Tuhan di hari ini, saya memberi tema ada kasih, ada kualitas. Kata kasih bukan sebuah istilah yang asing lagi bagi kita, khususnya bagi kita yang disebut orang Kristen. Kasih sangat mudah untuk diungkapkan, tetapi faktanya sangat sulit dipraktekkan. Kenyataannya, banyak orang yang dalam perkataannya ia berkata ia mengasihi, tetapi tidak dengan hati. Inilah permasalahan terbesar dari iman Kristiani pada masa kini. Marilah kita memahami lebih dalam tentang bagian firman Tuhan. Hal pertama, ketika kita berkata ada kasih, ada kualitas, maka hal pertama yang harus kita pahami dari bagian firman Tuhan, terlebih khusus pada ayat 11 sampai pada ayatnya yang ke-13, yaitu kita belajar kasih adalah perintah Allah. Perintah yang telah ada sejak dulu kala. Dan perintah Allah itu adalah kita harus saling mengasihi. Kata harus di sini menjadi penekanan utama. Ini merupakan kata imperatif yang artinya tidak bisa tidak, atau dapat dikatakan tidak ada pilihan lain. Allah yang memberi perintah yang disampaikan kepada anak-anaknya adalah harus mengasihi tanpa alasan apapun. Itulah sebabnya Yohanes 3 ayat 11 sampai pada ayatnya yang ke-13, pesan saling mengasihi merupakan tujuan penciptaan Tuhan. Manusia disiapkan Tuhan itu jelas, yaitu untuk saling mengasihi, bukan saling membenci dan mendendam. Dan cerita mengenai bagian ini diangkat oleh Yohanes untuk menekankan bahwa
Seperti contoh Kain yang karena dosa, maka desain Allah itu berubah, bisa membunuh adiknya. Kain identik dengan si jahat. Itulah sebabnya kehendak Allah atau perintah Allah untuk mengasihi tidak dituruti. Kain lebih menuruti keinginan yang jahat, kehendak yang jahat, atau dosa, sehingga ia tidak mengenal bahwa ia harus mengasihi dan mencintai adiknya sendiri. Saudara, ketika kita mengikuti perintah Tuhan, maka tentu kita akan diberikan hikmat dan pertolongan oleh Roh Kudus untuk dapat menolak segala keinginan yang jahat yang berasal daripada si jahat. Keinginan itu adalah iri hati, benci, dan juga bisa sampai kepada keinginan membunuh. Itulah sebabnya Yohanes mendeskripsikan perbuatan jahat itu berasal dari dunia. Oleh karena itu kita perlu merenungkan bahwa kalau banyak dalam kehidupan kita yang melakukan kejahatan, maka kita dapat disebut sebagai orang yang bukan berasal daripada Tuhan. Kendati pun Tuhan yang menciptakan kita, tetapi citra diri kita telah mencerminkan kejahatan. Artinya kita lebih memilih terus-menerus melakukan kejahatan dan jatuh dalam dosa. Hal kedua, saudara-saudara, bahwa tetap tinggal dalam kasih Allah. Kita melihat bahwa konsep Yohanes di mana yang menerima perintah untuk mengasihi berpindah pada konsep untuk menjadi pembenci, pembunuh, dan konsep mengasihi yang berubah ini tentu pasti tidak akan ada kasih. Kehidupan seperti ini adalah merupakan pilihan. Artinya akan membawa kehidupan orang yang tidak mengasihi itu untuk tinggal dalam maut. Itulah sebabnya Yohanes menegaskan bahwa kalau kita harus berpindah dari konsep kehidupan hidup dalam maut, maka kita harus meninggalkan segala keinginan duniawi yang disebut sebagai iri hati, benci, dan lain sebagainya untuk bisa berkenan kepada Allah. Menjadi pertanyaan bagi saudara-saudara dan saya, apakah kita masih hidup dalam maut ataukah kita sudah berpindah untuk hidup dalam kebenaran? Kalau kita masih hidup di dalam maut, itu berarti bahwa iri hati itu masih ada, kebencian itu masih ada, dan itu berarti bahwa kita belum benar-benar pindah atau masih ada dalam kehidupan di dalam maut. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah ketika kita membangun relasi hidup yang benar, hidup yang berkualitas, maka kita harus meninggalkan kehidupan yang disebut kehidupan dalam maut dan memilih untuk hidup dalam kebenaran. Yang dituntut dari kita adalah move on, berpindah daripada kehidupan dalam maut kepada kehidupan yang benar-benar Allah inginkan. Hal yang ketiga, pemirsa yang diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Pada ayat 16 sampai pada ayatnya yang ke-18. Apa yang kita miliki sekarang ini adalah berasal dari kasih Allah. Allah memakai kita untuk memberi harapan dan pertolongan bagi orang yang membutuhkan. Itu sebagai bukti bahwa kita tetap tinggal dalam kebenaran. Ini penting sekali, saudara, bahwa apa yang kita capai, apa yang membuat kita berhasil, baik dari segi ekonomi, bisnis, usaha, kekayaan, jabatan, pekerjaan, itu semua berasal daripada Allah, dan itu dititipkan Allah bagi kita agar kita boleh mengasihi banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah sebabnya ketika kita ada dalam kasih, maka ada kualitas diri, ada citra Allah yang harus dinyatakan.
Dan itu harus ada dalam sebuah keseimbangan, yaitu baik lewat perkataan maupun juga lewat perbuatan. Semuanya harus seimbang. Dan keseimbangan itulah yang menuntut kita untuk tetap tinggal dalam kebenaran. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ternyata di sini masih banyak yang gagal. Kenapa kita menjadi orang yang gagal untuk hidup dalam kebenaran? Karena kita belum benar-benar mau move on dari kehidupan dalam maut. Kita masih ingin cenderung tinggal berlama-lama. Kita belum pindah sepenuhnya untuk hidup dalam kebenaran Allah. Sehingga ketidakseimbangan antara perkataan dan perbuatan itu masih menjadi pergumulan kita. Tuhan merindukan kita. Ketika ada kasih, maka harus ada kualitas. Roh Kudus memberkati kita dengan firman Tuhan di hari ini. Amin. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menuntun kami sekalian untuk benar-benar hidup dalam kebenaran. Kiranya kami sanggup untuk meninggalkan kehidupan dalam maut dan berjuang untuk memperoleh kehidupan kekal dalam Tuhan. Tolong kami semua untuk ada di masa yang berat ini, untuk bukan saja menjadi pendengar yang setia, tetapi mampu mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hari-hari hidup kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.